Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Antv Lovers serta para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda Antv dimanapun kalian berada. Saya doakan agar para sahabat-sahabat selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan saya di channel RA Channel, yang mana channel ini akan selalu memberikan trailer, sinopsis serta prediksi sinetron terpaksa menikahi tuan muda tentunya. Akan tetapi sebelum masuk ke topik utamanya, RA Channel mengajak para sahabat-sahabat untuk selalu menyimak hingga akhir pembahasan agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, tujuannya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel kami. Baiklah para sahabat-sahabat Antv Lovers serta para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda Antv dimanapun kalian berada. Tentunya sinetron terpaksa menikahi tuan muda tayangannya selalu ditunggu dan selalu dinanti oleh para penggemar dan pemirsanya di rumah. Melanjutkan di episode sebelumnya, yang dimana di scan yang pertama kita akan diperlihatkan nampaknya dokter sudah memutuskan kepada pihak Reno dan Ana untuk mendonorkan ginjalnya kepada Arya jika Arya ingin sembuh tentunya. Sementara itu nampaknya Niko pun ikut serta dalam pendonoran tersebut. Di scan ini diperlihatkan bahwa dokter pun menyampaikan hasil dari tes ketiga ginjal tersebut, dan yang positif bisa didonorkan hanyalah ginjal Niko. Akan tetapi nampaknya bukannya berterima kasih kepada Niko, yang dimana Niko sudah mau mendonorkan ginjalnya terhadap Arya, akan tetapi nampaknya Reno pun tidak terima dengan keputusan dokter tersebut. Ia pun mengatakan dengan tegas bahwa dirinya lah yang bisa mendonorkan ginjalnya tersebut dan yang pantas mendonorkan ginjalnya tersebut terhadap Arya, bukanlah orang lain, kata Reno pada waktu itu. Akan tetapi nampaknya hal tersebut pun dibantah oleh Abimana pada waktu itu. Di scan ini diperlihatkan bahwa Niko pun nampak kaget dengan apa yang dikatakan oleh Reno pada waktu itu, padahal ia ikhlas membantu hal tersebut. Abimana yang merasa dirinya sangat malu mempunyai ponakannya yang mempunyai sifat seperti itu, lantas di scan ini diperlihatkan bahwa Abimana pun langsung membawa Reno keluar dari rumah sakit untuk membicarakan hal tersebut. Di scan ini diperlihatkan bahwa Abimana pun mengatakan kepada Reno, kamu harus ikhlas dan legowo ketika hal tersebut terjadi terhadap diri kamu, kata Abimana kepada Reno pada waktu itu. Reno pun kembali mengatakan kepada Abimana bahwa dirinya lah yang pantas mendonorkan ginjalnya tersebut kepada Arya. Akan tetapi nampaknya Abimana pun mengatakan kembali kepada Reno, yang dimana dokter sudah memutuskan dan hasil tes pun sudah memutuskan bahwa ginjal kamu dan anak tidak cocok untuk Arya, melainkan ginjal Niko pada waktu itu. Di scan ini diperlihatkan bahwa Abimana pun kembali menasihati Reno, yang dimana ia mengatakan bahwa yang ikhlas dan yang tulus membantu kita bukanlah yang seharusnya sedarah sama kita, kata Abimana kepada Reno. Bahkan orang lain pun akan tulus membantu kita dan kamu harus menerima hal tersebut. Nampaknya Reno pun sudah mulai sadar, yang dimana ia menginginkan kesembuhan Arya tentunya. Ia pun harus berterima kasih kepada Niko, yang dimana Niko sudah mau mendonorkan ginjalnya tersebut untuk anak kesayangannya, yaitu Arya. Sementara itu cerita pun beralih ke David dan sang detektif cantik, yang dimana di sini diperlihatkan nampaknya tiba-tiba David mengajak jalan-jalan sang detektif cantik pada waktu itu. Tentu saja apa yang dilakukan oleh sang detektif cantik dan David pun sangat mengagetkan dirinya, yang dimana tiba-tiba David mengajak jalan dan si detektif cantik tersebut pun nampaknya menyetujui hal tersebut. Di scan ini diperlihatkan bahwa keduanya pun sangat bahagia pada waktu itu, dan tiba-tiba David pun membelikan sesuatu kepada si detektif cantik tersebut. Lantas di scan ini diperlihatkan nampaknya David pun membelikan bunga kalung, yang dimana ia pun langsung memakaikannya di tempat tersebut. Akan tetapi nampaknya si detektif cantik tersebut nampak canggung terhadap perlakuan David kepada dirinya, yang tiba-tiba David berubah seperti itu kepada dirinya. Ia pun lantas berpamitan pada waktu itu dan mengatakan bahwa dirinya ingin ke toilet. Akan tetapi pada saat ia di toilet, ia pun mengatakan bahwa saya harus jaga jarak dengan David. Kenapa saya harus mempunyai perasaan yang berlebihan kepada David, kata si detektif tersebut.
Di scan ini diperlihatkan bahwa nampaknya David pun sangat aneh dengan perilaku si detektif cantik tersebut, yang dimana nampaknya si detektif cantik tersebut takut jika dirinya jatuh cinta kepada David. Lantas di scan ini diperlihatkan bahwa tiba-tiba si detektif cantik tersebut meninggalkan David di tempat kejadian tersebut. David pun mencoba memanggil kembali si detektif cantik tersebut dan mengatakan, "Kenapa kamu pergi dari tempat ini?" Nampaknya si detektif cantik tersebut memang ketakutan jika dirinya jatuh cinta terhadap David. Sementara itu cerita pun beralih ke rumah keluarga Sudirja, yang dimana di scan ini diperlihatkan nampaknya Abimana dan Kinanti berencana untuk liburan pada waktu itu. Akan tetapi Eyang Marta mempunyai rencana yang bagus tentunya untuk Kinanti dan Abimana. Di scan ini diperlihatkan bahwa Eyang Marta mendatangi Nayaka, yang dimana Eyang Marta mengatakan kepada Nayaka bahwa Nayaka tidak boleh ikut untuk liburan kali ini. Biarkan Mama dan Papa yang liburan berdua untuk memberikan adik perempuan kepada Nayaka. Tentu saja Nayaka pun menyetujui apa yang dikatakan oleh Eyang Marta, yang dimana Nayaka menginginkan adik perempuan pada waktu itu. Lantas di scan ini diperlihatkan bahwa Nayaka dan Eyang Marta pun mengatakan hal tersebut kepada Abimana dan Kinanti sewaktu mereka akan berangkat. Nayaka mengatakan kepada Abimana dan Kinanti bahwa dirinya tidak ingin ikut bersama dengan mama papahnya, dan nampaknya Abimana dan Kinanti menyetujui hal tersebut. Di scan ini diperlihatkan bahwa Abimana dan Kinanti pun berangkat pada waktu itu, dan tentunya Nayaka, Eyang Marta, serta Bijumni pun mengantar Abimana dan Kinanti keluar dari rumah keluarga Sudirja. Seperti biasa, Bijumni pun membuat kelucuan di scan yang satu ini, yang dimana ia mengatakan kepada Abimana dan Nayaka terus semangat untuk ngadon Tuan Muda dan Nona Kinanti. Kata Bijumni pada waktu itu, biar Nayaka mempunyai adik dan rumah keluarga Sudirja semakin ramai tentunya. Di scan ini diperlihatkan bahwa Kinanti pun tersenyum ketika Bijumni mengatakan hal tersebut, tentu saja dengan Abimana, yang dimana inilah rencana Abimana tentunya. Lantas mereka pun pergi pada waktu itu untuk berliburan meskipun tanpa Nayaka. Tentunya terjadi keromantisan pada saat mereka berada di jalan, yang dimana Abimana mengatakan kepada Kinanti bahwa kita saat liburan kita harus fokus ngadon, kata Abimana kepada Kinanti, agar Kinanti kecil segera hadir di kehidupan kita. Di scan ini diperlihatkan bahwa Kinanti pun nampak malu-malu ketika Abimana mengatakan hal tersebut tentunya, yang dimana Abimana tidak biasanya mengatakan hal tersebut kepada Kinanti. Baiklah para sahabat-sahabat Antv Lover dimanapun kalian berada, nampaknya semakin seru dan semakin menegangkan alur cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode kali ini. Tentunya jangan lewatkan tayangannya. Baiklah para sahabat-sahabat Era Channel dimanapun kalian berada, cukup sekian pembahasan untuk episode kali ini. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang episode kali ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sertakan pula daerah kalian masing-masing agar supaya kita selaku fans dan penggemar sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda bisa berinteraksi dan bersilaturahmi satu sama lainnya. Serta ini juga adalah sebuah bentuk dukungan kita terhadap sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda agar alur ceritanya semakin menarik lagi. Terima kasih yang sudah bergabung dengan Era Channel, dan yang belum bergabung jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dan terupdate seputaran sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Sampai ketemu di lain waktu dan pembahasan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.